Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 12 yang saya hormati. Untuk materi kali ini kita adalah tentang analisis membuat transaksi atau analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Kemarin kita sudah secara sekilas mengingat tentang persamaan dasar akuntansi, di mana dalam persamaan dasar akuntansi itu adalah bahwa aktiva itu sama dengan pasiva. Pasiva itu terdiri dari utang atau kewajiban atau liabilitas ditambah modal atau ekuitas. Nah, kali ini kita mengingat sebentar tentang penggolongan akun, bahwa penggolongan yang pertama itu aset atau aktiva. Aktiva itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan. Apa yang dimiliki bisa berupa kas, kemudian piutang, wesel tagih, perlengkapan, peralatan, tanah. Kemudian penggolongan akun yang kedua itu utang atau liabilitas atau kewajiban. Yang termasuk utang itu utang usaha, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Kemudian penggolongan akun yang ketiga itu modal. Modal itu bisa termasuk modal awal atau investasi. Pendapatan ini adalah menambah modal, beban atau biaya nanti mengurangi modal, dan pref atau pengambilan oleh pemilik perusahaan ini nanti akan mengurangi modal. Sekarang kita mulai analisis transaksinya. Ini, misalnya pada tanggal 1 Agustus 2021 ini Nora memulai usahanya dengan modal 10 juta. Bagaimana analisis transaksinya atau analisis dalam akuntansinya? Aset yang asal mulanya 0 ini asetnya bertambah yang berupa kas ya 10 juta. Ekuitasnya juga modal Nora bertambah 10 juta sehingga aset ini sama dengan ekuitas. Pada tanggal 2 Agustus 2021 ini dibeli perlengkapan secara kredit 1 juta dari toko amal. Ketika membeli perlengkapan secara kredit, karena membeli kredit itu tidak ada pengaruh kasnya masih tetap, perlengkapannya bertambah, jadi asetnya asal mulanya kas, sekarang bertambah perlengkapan 1 juta, pasifanya itu asal mulanya hanya ekuitas modal 10 juta, sekarang ada utang bertambah 1 juta, karena membeli perlengkapannya adalah secara kredit. Pada tanggal 3 Agustus dibeli peralatan secara tunai. Karena membeli secara tunai, yang tadi kasnya asal mulanya tetap 10 juta, di sini berkurang 2 juta, sehingga saldo kasnya 8 juta. Perlengkapan tetap, peralatan yang asal mulanya tidak ada, ini bertambah 2 juta, sehingga saldo barunya 2 juta. Kewajiban sama ekuitas tetap. Ya. Nah, total aset, total aktiva sama dengan pasiva. Berikutnya tanggal 4 Agustus 2021 diterima pendapatan jasa secara tunai. Tadi kasnya 8 juta, ada pendapatan jasa tunai 3 juta, berarti kasnya 11 juta. Perlengkapan tetap, peralatan tetap, kewajiban juga tetap. Yang bertambah adalah modalnya, karena pendapatan itu menambah modal, sehingga modalnya 10 juta tambah 3 juta jadi 13 juta. Sehingga antara aktiva dan pasiva asetnya 14 juta, pasivanya juga kalau di total 14 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2020 dibayar gaji pegawai 500.000. Karena membayar gaji itu pakai kas, maka kasnya berkurang dari 11 juta berkurang 500 jadi 10 juta 500.000. Pengaruh yang lain adalah di modal. Modalnya berkurang dari 13 juta kurangi 500 ribu jadi 12.500. Yang lainnya tidak ada perubahan. Sehingga totalnya ini 13,5, ini juga 13,5. Tanggal 6 Agustus dibayar utang 700.000. Bayar utang pengaruhnya di kas. Ya, di kas. Ya. 9.800.000. Di sini ini bukan di modal tapi di sini di utang. Di utang ini harusnya 700.000, saldo utangnya menjadi 300.000. Ini salah ketik. Kita lihat di berikutnya ya. Di berikutnya ada ref.
oleh pemilik 2,5. Tadi utang berkurang 700.000, dari 1 juta kurangi 700 tinggal 300.000. Di sini ada pengembalian pref, kasnya berkurang, modalnya juga berkurang. Sehingga total kas tinggal 7.300.000, perlengkapan 1 juta, peralatan 2 juta. Saldonya 10.300.000. Ini kondisi total asetnya. Pasifanya sama. Nah, sekarang bisa kita rekap persamaan dasar akuntansinya mulai transaksi pertama, mulai modal awal 10 juta, ada beli perlengkapan kredit 1 juta, kemudian utangnya juga bertambah 1 juta. Tanggal 3 membeli peralatan tunai, kasnya berkurang 2 juta, peralatannya bertambah. Kemudian tanggal 4, ini ada pendapatan tunai, kasnya bertambah 3 juta jadi 11 juta, yang lainnya ini tetap, kecuali yang modal ikut bertambah. Kemudian bayar gaji, kasnya berkurang, saldo kasnya 10.500.000, yang lainnya tetap, yang modal ini berkurang 500.000. Kemudian yang tanggal 6, karena ada pelunasan utang, maka kasnya berkurang 700.000, masih 9.800.000, utangnya berkurang 700.000, ini tinggal 300.000. Yang terakhir tanggal 7 ada pref, kasnya berkurang 2.500.000, modalnya juga berkurang, sehingga ini saldonya 7.300.000 saldo kas, perlengkapan 1 juta, peralatan 2 juta, totalnya adalah 10.300.000. Di sini utangnya masih 300, modalnya 10 juta, totalnya juga masih 10.300.000. Inilah yang disebut persamaan dasar akuntansi beserta segala analisisnya dari tiap transaksi. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.